Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pagi ini mari kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, menanti Raja yang akan datang. Nats Alkitab terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11, dan pada ayatnya yang kelima dan 6 firman Tuhan berkata demikian. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di bulan Natal ini, adakah kita mengingat bahwa jauh sebelum Yesus Kristus lahir, banyak nabi bernubuat tentang kedatangan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tetapi tahukah saudara bahwa Allah telah lebih dahulu menyampaikan nubuatannya bahwa Dia akan datang? Tentang Yesus, Allah berkata dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apakah yang dimaksud dengan keturunannya dari perempuan ini? Yang dimaksudkan adalah bahwa Allah akan memilih salah satu dari garis keturunan Hawa untuk melahirkan juru selamat yang akan meremukkan atau menghancurkan iblis yang telah membawa dosa ke dalam dunia. Lalu siapa sajakah nabi-nabi dalam perjanjian lama yang dipakai Allah untuk mempertegas nubuatan tentang kedatangan Yesus? Pertama, kita melihat ada Abraham bapa orang beriman. Saudara, mungkin Abraham tidak secara langsung menyatakan nubuatan tentang kedatangan Yesus yang akan menyelamatkan dunia. Tetapi dalam beberapa peristiwa penting, Allah menyatakan janjinya kepada Abraham bahwa Dia akan membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, yang masyhur dan menjadi berkat. Bahkan Maria setelah ia diberitahukan oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung juru selamat, ia menyebut Abraham dalam nyanyian pujiannya. Karena Allah telah menggenapi janjinya kepada Abraham. Lukas 1 ayat 54 sampai 55. Yang kedua, kita melihat ada Nabi Yesaya yang dipakai Allah untuk mempertegas pesan tentang kelahiran Yesus. Yesaya 7 ayat 14 berkata, Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudaraku, ada pula Nabi Mika yang menubuatkan tentang kelahiran Mesias di Betlehem Efrata. Dikatakan dalam Mika 5 ayat 1, Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan penggenapannya setelah bertahun-tahun kemudian, saudara, Yesus lahir di Betlehem. Bukan saja ia sebagai juru selamat bagi Israel, tetapi juga juru selamat bagi bangsa-bangsa. Sungguh saudaraku, bahwa nubuatan para nabi bukanlah karangan semata-mata, bukan isapan jempol, tetapi Allah memakai mereka untuk menegaskan lagi penyataan rancangannya yang besar atas keselamatan seluruh umat manusia. Saudara, fakta sejarah ini tidak dapat disangkal oleh siapapun di kolong langit ini, bahwa di Betlehem telah lahir seorang yang namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Namun sekarang saudaraku, kita adalah generasi di mana kita sedang menanti-nantikan Yesus Raja Damai itu. Sang Juru Selamat dunia akan datang yang kedua kali. Bukan lagi sebagai bayi yang kudus, melainkan sebagai Raja di atas segala raja. Untuk menjemput mempelainya, yaitu gerejanya. Alkitab sudah menjelaskan sejak zaman Rasul sampai kepada Wahyu bahwa Yesus akan datang kembali menjemput orang-orang percaya. Bahkan suatu hari, Yesus pernah berkata dalam Matius 24 ayat 37, Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudaraku,
Seorang pun tidak akan ada yang tahu kapan hari dan waktunya Tuhan akan datang kembali. Yesus pun memberikan nasihat, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 42 dan 44. Itulah tugas kita hari-hari ini sebagai anak-anak terang, saudara. Seperti nats firman Tuhan pagi ini, bahwa kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Anak-anak terang mempunyai tugas penting untuk tetap berjaga, tetap waspada dan sadar ketika kita menjalani kehidupan Kristen di akhir zaman ini, sambil menanti-nantikan Raja di atas segala raja yang akan datang. Mungkin kita akan mendengar banyak ramalan dari orang-orang yang mengaku tahu kapan Kristus akan kembali. Faktanya, tetap bahwa tidak seorang pun tahu persis kapan ini akan terjadi. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberitahukan dan tercatat di dalam Alkitab bahwa ada tanda-tanda zaman yang akan mendahului kedatangannya. Akan tetapi saudaraku, ada bagian yang penting untuk kita bangun sekarang, hai orang-orang tertidur, untuk memastikan bahwa kita bukanlah orang-orang yang berada dalam kegelapan, untuk dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah di dalam hidup kita, untuk dapat memastikan minyak kita penuh, dan untuk dapat memastikan bahwa kita tetap memiliki iman di bumi ketika Yesus datang. Mari kita terus berjaga-jaga sambil menantikan Yesus datang kembali menjemput gerejanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sekaligus mengingatkan kami umat yang percaya dan yang mengasihi-Mu, agar kami belajar untuk memastikan bahwa kami bukanlah anak-anak kegelapan, anak-anak yang tertidur, tetapi kami adalah anak-anak terang yang terus berjaga-jaga dan sadar sambil menantikan Kristus datang kembali. Kuatkan dan teguhkan hati kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.